Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pagi yang cerah, Yoko Motor akan membongkar. Di sini sepeda motornya Desa Custom. Basicnya di sini coba dilihat. Kalau seperti ini itu adalah Mega Pro lama. Ya di sini Mega Pro lama. Di sini juga kelihatan. Ini kalau piringannya begini itu Mega Pro lama. Kalau ini sudah diganti punyanya Bison. Oke lah. Topik awal. Di sini keluarnya yaitu untuk tanjakan agak gereng. Untuk tarikan di tengahnya awalnya juga agak loyo. Setelah coba lihat di sini. Ini koplingannya juga sudah spelengnya sudah terlalu banyak. Jadi memang betul kemungkinan besar adalah penyakitnya kampas kopling sudah aus atau sudah kena istilahnya. Oke, silakan Mas Jabal dibuka. Pada pembukaan untuk bak kopling motor Mega Pro lama ya di sini. Mega Pro lama tetapi yang sudah ada dinamikatornya sebelum Primus. Di sini untuk sistem koplingnya itu berbeda dengan GL Pro. Karena apa? Kalau untuk Mega Pro baik lama maupun baru Neotech itu memakainya kampas kopling punyanya Grand ditambah satu kampas kopling yang kecil. Beda dengan GL Pro lama atau GL Pro gitu aja. GTL Pro, CB, GL1, terus ada lagi GL Max itu beda. Kampas koplingnya terdapat 5 yang sama. Oke lah. Untuk sepeda motor ini apakah sudah dirombak dengan GL Pro atau masih standarnya sesuai dengan Neotech Mega Pro lama ataupun Mega Pro New. Kelebihan dari kampas kopling Mega Pro itu adalah kalau dilepas kopling itu intinya itu tidak ngeget. Jadi ada semacam empuk-empuknya gitu lah. Istilahnya ada del gitu lah. Jadi ada semacam empuk gitu loh. Tetapi itu untuk standingan kalau anak muda mungkin kalah itu. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya itu nanti bisa lihat dari kaki empatnya dalam rumah kampas kopling itu akan lebih awet kalau memakai kampas kopling Neotech atau Mega Pro New. Tetapi kalau untuk motor Mega Pro diberi kampas kopling GL Pro atau diberi kampas kopling GL1 sama itu dan terus lasnya juga diganti akan galak untuk standing lebih mudah, tetapi untuk tingkat keausan dari motor itu sendiri kampas koplingnya akan lebih cepat. Oke lah, baiklah. Untuk pembongkaran kampas kopling untuk jenis custom ini sedang dilarangkan oleh Mas Damar. Mas Damar tadi sudah sarapan apa belum? Gimana? Oh sudah. Semangat Mas Damar. Di sini pagi-pagi sudah datang ada sepeda motor Tiger Revo. Di sini kata orang Tiger Revo yang PC katanya. Ini sangat menarik karena masih tangan pertama. Mas tadi Mas siapa ya? Mas Rosa. Oh Mas Rosa. Sayang sekali dengan motornya. Kelihatan bagus. Lihat. Oke lah. Kembali lagi ke awal pertama yaitu pembongkaran kampas kopling. Bisa begelnya dilepas. Kita bersihkan kunci-kuncinya. Kita ambil memakainya kunci T8. Harus kita ingat teman-teman, kunci T8. Silakan Mas Damar untuk dibuka. Olinya bagaimana Mas Damar? Mau dibuang apa tidak? Mau diganti? Aduh. Oke lah. Di sini olinya kelihatan agak berlumpur. Lah, itulah residu dari kampas kopling. Jadi ada kemungkinan kampas koplingnya itu sudah aus dan kemungkinan besar untuk rumah kampas koplingnya yang kaki 4 itu mungkin sudah aus. Namun begitu, itu sebagai analisa saja. Nanti bisa kita lihat keadaan yang ada di dalam sepeda motor ini.
Oke lah, ini kita lanjutkan untuk pembongkarannya sambil menunggu pembongkaran ini. Di sini ada datang lagi sepeda motor Prima, sangat antik, double starter, agak terawat. Namun di sisi lain ini sudah kerum-keruman. Sayang, maaf, secara pribadi saya tidak menyukai kerum-keruman, namun begitu selera orang masing-masing. Silakan dilanjut. Ini Vario 125 bagaimana, Mas Nabi? Apa keluhannya? Enggak. Cuma ganti oli. Oh iya. Silakan Mas Damar dilanjut. Baiklah, untuk kelanjutan dari pembongkaran kampas kopling untuk Mega Pro sebelum Primus ini ya. Mega Pro yang belum Primus itulah generasi ketiga. Pertama Neotech, kedua Mega Pro yang engkel, yang ketiga Mega Pro jenis ini, yang keempat Mega Pro Primus, dan selanjutnya. Untuk sistem pengapiannya juga agak berbeda lah, itu nanti bisa diterangkan dalam video yang lain. Sekarang fokus pada pembongkaran kampas kopling untuk Mega Pro ini. Ini yang punya sayang sekali, sangat sayang pada motornya, sampai lampunya dibuat begitu menarik, baja dibuat besar, custom, rankingnya, joknya bagus, spekernya sistem pakai kondem, menarik sekali. Bagaimana Mas Damar? Oke lah, baiklah, kita lanjut untuk pembongkaran kampas kopling. Silakan Mas Damar dilanjut. Pertama-tama untuk baut 3 itu dilepas. Saya kira untuk mekanik yang sudah senior tahu, tetapi kalau jenengan masih pemula bisa dilihat caranya begitu. Jadi kadang-kadang mata ketoknya kadang kalah itu di situ. Mudah-mudahan ini tidak. Memang yang namanya orang kita kerja itu kadang ada hambatannya. Kadang disalahkan oleh pemilik motor. Pak, ngelepas baut kok tugel piye lah. Kita tidak bisa. Kalau ngelepas baut patah itu mekanik tidak bisa disalahkan. Kalau ngencengi baut patah itu baru disalahkan. Kok kencengan toh Mas? Tugel toh piye? Bilang sama bosnya toh monggo. Tetap kita bertanggung jawab. Tapi kalau melepas saya tidak tanggung jawab karena memang risiko kerja untuk sepeda motor itu sendiri. Oke lah, dilanjut. Untuk di sini untuk kuncinya itu biasanya dipakai kunci yang istilahnya adalah begel. Kunci apa? Ini ya. Ini untuk depan, ini untuk belakang, yang untuk kopling. Silakan, monggo. Di sini perlu diketahui bahwa tadi dalam penglihatan kita itu olinya, maksudnya olinya sudah banyak bercampur dengan residu daripada mesin itu, akibat dari kampas kopling yang sudah kena, dan kotorannya itu akan bercampur dengan oli, itu akan menjadi performa yang rendah untuk sepeda motor itu sendiri. Kemungkinan besar itu pemakaiannya yang pengaturan antara gas dan kopling tidak seimbang, bisa juga disengkak-sengkaknya juga bisa, sudah waktunya juga bisa. Jadi karena yang punya tidak ada di tempat, motornya datang kemarin ditinggal, cuma ninggalin nomor telepon saja, penting diganti kampas koplingnya, begitu kata yang punya sepeda motor. Oke lah, untuk pelepasan kampas kopling sepeda motor ini Mas Damar sudah berpengalaman di Ahas. Dulu pernah di Ahas ya Mas Damar? Tapi saya tidak akan menyebut Ahasnya mana, nanti kalau ada yang nonton dari Ahasnya mana akan tersinggung. Oke lah, silakan dilanjut. Untuk pagi ini suasana memang agak mendung, jadi mohon maaf nanti kalau kenyamanan dari penglihatan pemirsa tidak begitu bagus, itu karena agak mendung. Mudah-mudahan nanti tidak bermasalah dalam penglihatan, dalam
videonya. Oke lah, penanganan untuk motor jenis ini memang itu agak ribet itu, lain dengan motor yang jenis sekarang atau motor yang jenis Karisma, jarang bermasalah, Grand jarang bermasalah. Tapi untuk motor jenis Mega Pro, apalagi kalau diganti dengan sistem kopling GL Pro, akan banyak masalah. Nah, baiklah, ini untuk pembongkaran bisa dilihat. Akan saya dekatkan Mas Damar, ya. Nah, oke, silakan. Nah, kalau pakai impact bisa, tapi kalau nyaman pakai dari gedok, silakan. Caranya bagaimana? Lah, dipegang pakai gombal, langsung digedok begitu caranya. Bagi mekanik pemula bisa dilihat untuk caranya membukanya. Jadi tidak usah pakai teknologi tinggi, manual, tapi yang sudah pakai logika, jadi lebih bagus. Oke lah, ini cara pembongkaran hose coupling. Yang belakang depan sudah semuanya terlepas, tinggal kita melihat apa yang sebetulnya terjadi di dalam kampas kopling itu sendiri. Ringnya jangan lupa Mas Damar, coba dilihat. Sebentar, saya lihat dari dekat saja. Oh, oke, berdekatan. Ini bekasnya pakai GL 5 lembar ya. Wah, kembali lagi di sini anak muda biasa. Di sini memakainya kampas kopling GL Pro. Jadi bukan pakai neotik, tidak standar, sudah rubahan. Kembali lagi, kalau sudah rubahan memang untuk kampas koplingnya itu akan bermasalah, akan lebih kena. Nah, di sini coba saya lihat Mas Damar. Coba lihat. Oh. Apalagi di sini kelihatan itu Mas Damar KW kayaknya itu. Ya, biasa Pak. Satu set nih. Oke. Di sini KW. Coba lihat. Kalau KW itu tidak ada kodenya FCC, tidak ada. Ini tidak ada. Dan kelihatan lebih kempling gitu loh. Jadi untuk pemirsa dimanapun berada, ini perlu diketahui bahwa untuk rumah kampas koplingnya ini KW. Kalau ada yang punya di sini pemilik motornya, maksudnya saya arahkan untuk ganti ke ori. Namun begitu karena pemiliknya tidak ada, monggo yang satu Mas Damar, yang satu itu. Dilihat ini. Ini baru pun sudah ada garis-garisnya, itu akan menggerus karena ini. Tapi yuk juga ada kelebihannya. Ini kelihatan kempling menggilap itu pemirsa. Jadi kempling menggilap. Itu salah satu ciri dari spare part yang KW. KW berapa saya tidak tahu. Yang penting bukan ori. Oke lah, kembali lagi. Itu kelemahannya di sini. Yang ini sudah aus. Namun begitu, dari arahan atau dari permintaan yang punya, ganti kampas kopling aja, nggak usah yang lain-lain. Saya setuju saja, karena yang untuk konsultasi juga orangnya nggak ada. Baiklah, kelemahan dan kelebihan KW. Kelemahannya otomatis performa untuk tenaganya atau powernya kurang bagus. Kelebihannya harganya murah, jangan keras-keras. Nah, disitulah kelemahan dan kelebihannya KW. Tetap kalau menurut saya nggak suka KW, saya yang cari original. Karena apa? Untuk mengurangi komplain daripada pelanggan kita. Oke lah Mas Damar, saya tak tanya dari pihak dalam. Mbak Es, ini kemarin gimana arahannya untuk ganti kampas kopling saja? Aduh, silakan untuk ganti kampas kopling aja. Untuk rumah kampas koplingnya masih layak. Walaupun KW masih layak ya Mas Damar. Oke lah. Untuk istilahnya pengetahuan saja bagi pemirsa, kalau bisa mengganti kampas kopling itu ori. Dan untuk rumah kampas koplingnya sendiri itu juga ori. Nah, untuk tanjakan itu lebih nyes gitu loh. Kembali lagi untuk kabel koplingnya juga diusahakan ori. Diusahakan.
Di sini kelihatannya tidak ori ini, tidak ori no, kelihatan tuh. Kalau ori hitam, kalau ini agak coklat-coklatnya. Ini juga akan mempengaruhi performa dari tenaga, karena kalau dilepas tidak begitu langsung los, tapi akan gadul sedikit. Karena kelicinan dari kawat kopling atau kabel kopling sendiri kurang bagus. Baiklah Mas Damar, ada masalah dengan pembongkaran ini? Tidak ada masalah. Untuk kampas koplingnya dipersiapkan Mbak Is. Oh sudah, coba lihat. Oh ini ditukar, silakan Mas Damar ditukar karena ini tidak sesuai dengan keadaan motor, bukan sesuai dengan motor, tapi keadaan motor sebelumnya. Jadi yang punya sudah merubah dengan sistem kopling GL Pro yang tidak pakai neotek atau GL1 sama. Itu. Karena apa? Sistemnya sudah beda. Tadi sudah saya kemukakan di awal. Jadi kelemahan dan kelebihannya itu sudah saya kemukakan di awal. Kalau menurut saya itu lebih baik ke standarnya. Oke lah di sini. Oke lah. Di sini kalau untuk GL Pro, coba pegang dulu ini pegang. Kalau untuk GL Pro itu pemakainya punyanya Grand plus 1 begini. Nah, karena untuk yang GL Pro yang kedulnya di sini 107 itu tidak ada. Jadi sama saja kita 4 plus 1 5 sama saja. Lah kecuali kalau modelnya sudah neotek, jadi pakainya kampas kopling Grand plus kecil 1. Begitu ya Mas Damar? Ya. Ya, siap, dilanjut. Oke lah, untuk mengurangi kotoran yang ada atau menghilangkan kotoran yang ada akibat residu dari kampas kopling yang sudah haus. Nah, coba kita membersihkannya pakai bensin, lebih bagus bensin yang mengalir. Jadi kotorannya akan terbawa ke bawah, akan mengalir juga seiringnya bensin itu sendiri. Kalau menurut Mas Damar pendapatnya, pendapat orang beda-beda. Kalau memakai kampas kopling GL Pro lama, kelemahannya bagaimana Mas Damar? Kayak dia kan pakai Mega Pro GL Pro lama, kelemahannya bagaimana? Kelemahannya giginya galak, beda giginya galak. Itu kelebihannya galak, kelemahannya cepat aus. Berarti sama dengan pendapat saya tadi. Karena memang itu kelebihan dan kelemahannya sudah menjadi rahasia umum lagi bagi kalangan mekanik atau kalangan bengkel atau mungkin penggemar daripada Mega Pro GL Pro. Biasanya yang pakai untuk GL Pro untuk anak muda. Ini yang punya mungkin juga anak muda. Baiklah, kembali lagi untuk pemasangan kampas kopling GL. Ini memakainya Grand plus 1, tidak apa-apa, sama orinya. Ada yang pakai teknologi kampas koplingnya dicelupkan dulu pada oli, ada yang tidak, terserah. Saya memberikan kebebasan pendapat untuk para mekanik kita. Itu oh ya sama ya Mas Damar. Kampas koplingnya dicelupkan dulu ya ke oli. Sama saya kalau pas saya buat rumah begitu. Untuk apa itu keramiknya dicelupkan ke air. Sama itu loh, hampir sama kayak gini. Tapi saya nanya nggak enak nanti digerari wil. Maksudnya apa? Kalau ini kan masih dalam konten istilahnya masalah perbengkelan. Kelebihannya bagaimana Mas Damar? Kalau dicelupkan ke oli? Kalau menurut saya kampas kopling itu tidak kaget, tidak langsung kegesek gitu. Oh ya, tidak langsung bekerja kegesek ya. Oke lah, kata Mas Damar kalau dicelupkan oli sebelumnya itu kampas kopling akan bekerja sudah ada olinya. Sebabnya kalau dipasang dulu, otomatis tekanan dari kampas kopling dan plat kopling itu kan menekan. Jadi kalau dikasih oli, itu oli belum sampai ke kampas kopling karena tekanan yang besar itu. Jadi akan mengurangi performa untuk kampas kopling itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan untuk pemasangan kampas kopling untuk jenis GL Pro, walaupun motornya Mega Pro. Oke lah, dilanjut Mas Damar. Itu diterangkan bagaimana yang ada titiknya, yang ada awalnya, diterangkan Mas Damar.
Untuk susunan kampas kopling diawali dari rumah kopling bertemu dengan kampas kopling, dilanjutkan dengan ketemu plat kopling, begitu seterusnya. Pokoknya silang lah begitu. Kampas kopling ketemu plat gitu. Untuk plat koplingnya ada sistem kebalik dan tidaknya bagaimana? Diterangkan. Untuk kampas plat koplingnya titiknya sama, jadi bolak-balik tidak ada masalah. Oh begitu, silakan dilanjut. Oke, dilanjut. Nah, kalau ini tidak sama dengan karisma ya. Karisma ada titiknya, harus pas ya. Ini hampir sama dengan itu ya. Grand dan kalau motor Suzuki Satria F ya. Jadi berputar itu sama, lain dengan untuk motor karisma. Jadi di situ ada tandanya bulat. Saya melihat di situ. Nanti suatu saat bisa diterangkan cara-cara atau tutorial mengenai pemasangan kampas kopling karisma. Yang sulit adalah karisma R100. Untuk pemasangan kampas kopling RS1 sudah awal tutorialnya karena memang yang sulit untuk dimengerti. Pernah di sini terjadi sayembara. Siapa yang bisa masang kampas kopling RS1 dalam waktu kurang dari 20 menit, saya kasih uang Rp200.000. Ternyata dari mekanik tidak ada yang bisa. Mas Triza hampir selesai, tetapi salah masangnya. Ingat itu sayembara itu, Mas Damar? Nah, itu untuk memajukan kalian semua, saya sebetulnya sudah merekomendasi supaya kalian membuka YouTube. Entah itu YouTube channel siapa, tidak masalah, karena di situ banyak ilmu yang tersedia. Oke lah, dilanjut untuk pemasangannya. Ringnya jangan lupa tadi Mas Damar. Kemarin untuk pemasangan Supra Picu ringnya ketinggalan, maksudnya ketinggalan meleset. Jadi di kopling agak bermasalah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada motor ini. Ya, silakan dilanjut Mas Damar. Ada yang masalah Mas Damar? Ya. Oke. Oke, bilang dulu nanti Mas Adriana datakan. Oke, apa Mas? Jadi masuk. Ada apa? Aku dengan ya. Oh ya, oke. Masuk ya. Jangan lupa kopinya silang. Nanti. Ya, oke. Oh iya, itu pemasangan sudah Mas Damar? Tidak masalah, oke lah, silahkan dilanjut. Kembali lagi untuk pemasangan penempatan kampas kopling dari rumah kampas kopling ke tempatnya memang kadang-kadang akan menimbulkan sedikit masalah. Namun begitu sudah bisa terlalui, jadi intinya itu sudah bisa. Untuk murnya kalau memang itu udah jelek diganti tidak apa-apa, tapi kalau tidak ori tipis ya kurang bagus, nanti kekuatannya juga kurang. Kalau masih bisa dipakai saja.
perlu diketahui bahwa penggantian spare part itu kalau saya lebih menyukai atau lebih menghendaki sebaiknya ori. Karena apa? Untuk pemasangan spare part yang ori itu akan lebih mudah, jadi akan mempermudah mekanik untuk mengerjakannya. Beda dengan spare part yang tidak ori, pemasangannya juga akan sulit, tingkat keawetannya juga rendah. Jadi oke lah, kita dilanjut Mas Damar. Untuk menarik mengepaske harus ditarik dulu dengan baut 10 ya. Untuk mengepaske ya Mas Damar, silahkan. Tolong dibantu untuk memegang kampas koplingnya. Tolong Mas Nawi dibantu dulu untuk pemegangan. Nah, untuk pegang gombalnya itu untuk mau dikencengin. Tekniknya memang gini, kamu dari arah sini nanti kelihatan, kamu dari arah kurang sini. Nah, oke. Nah, oke. Nah, itu caranya begini. Seperti yang tadi melepas juga begitu. Jadi kita untuk megangnya tidak ada getarannya, karena getarannya sudah teredam oleh gombal atau lap yang ada. Lihat di video itu. Oke lah. Untuk depan biasanya tidak. Kalau untuk pakai impact itu tidak pakai ya pakai pegangan juga, tapi Mas Damar tidak mengendaki pakai impact, pakainya impact manual atau dari gedok istilah bengkelnya. Oke, untuk pemasangan per kampas kopling, per kampas koplingnya ori apa sudah racing Mas Damar? Masih standar, tapi kayaknya Gantian pakai Tiger ya? standar. Standar. Oke, kalau masih standar untuk koplingannya tidak begitu berat, tidak begitu keras gitu. Kalau sudah gantian racing, apalagi yang diganjel itu akan memperberat tarikan koplingnya. Oke lah Mas Damar, dilanjut. Itu yang untuk menekan per kampas kopling itu ori apa tidak Mas Damar? Ori, masih orinya ya? Apa? Kayaknya masih Ori. Oh, masih ori. Itu juga rawan itu, nanti kalau ketekan sedikit pecah nanti Mas Damar, hati-hati. Itu kalau kencengannya nggak pakai gedok ya, pakainya kunci T10. Silakan dilanjut. Untuk pengencangannya, untuk menekan untuk mencengi itu biasanya sistem silang. Sudah saya kemukakan berkali-kali. Kalau sistem silang itu akan mapan atau kencangannya lebih set gitu loh. Oke lah, dilanjut untuk pemasangan per kampas kopling. Di mengencengannya dibuat sistem silang. Saya melihat di tebel ban juga begitu. Untuk ngencengi roda itu dibuat silang. Saya tanya pada tukang tembelnya, Pak, ngencenginya kok dibuat silang, apa sebabnya? Nggak tahu, saya manut bose, pakai bose koyo ngono ya koyo ngono. Aku rarti pokoknya kerco. Aduh, ya udah, nggak masuk itu namanya batin. Tapi saya, kalau di sini ternyata ada fungsinya. Kalau silang itu akan lebih kencang dan lebih mapan di situ. Oke lah, untuk pemasangan kampas kopling Mega Pro yang dirombak memakai kampas kopling GL Pro di sini. Oke lah, dipastikan kencang ya Mas Damar. Nanti dipakai baru berapa hari nanti ada masalah, kita di samping malu juga bengkel kita performanya akan turun, nanti pelanggannya akan berbisik-bisik pada tetangganya, ih ini Yoko saking ngawur kok, masang koyo kono gendoi lah. Disitulah kita jaga kualitas daripada pekerjaan kita semua. Jadi nanti bengkel kita tetap rame. Kalau rame otomatis kalian semua juga dapat bonus. Kalau sepi ya gajian saja. Nanti adiknya minta bakso, wah Mas Damar sakit pelit, nah, nanti bilang begitu. Oke lah, kembali lagi ke pekerjaan, harus kita jaga kualitasnya Mas Damar. Nah, oke. Dipastikan kencang ya.
Oke, dilanjut. Itu biasanya ada packingnya nggak Pak Damar? Packingnya masih nempel gitu. Oh, masih nempel, masih ada. Ya baiklah, kalau itu untuk kotorannya residu biasanya tersimpan di situ. Dibersihkan dulu ya Mas Damar. Nanti motornya akan lebih bersih. Kampas koplingnya akan lebih awet. Nanti ganti kampas koplingnya juga lupa kapan ya aku ganti dengan Yoko kayak tak tinggal lah itu. Ingat-ingat sama dia. Nanti kalau kampas koplingnya kena datang lagi ke sini lah. Itu namanya kita menabung. Menabung istilahnya langganan. Kita memberikan tanaman yang bagus kepada pelanggan, nanti pelanggan akan datang kembali ke sini. Rezeki kita akan bertambah. Kita bersyukur Mas Damar, bengkelnya masih eksis di lingkungan masyarakat Jajah, masih eksis. Baiklah, dilanjut Mas Damar. Untuk pemasangan kampas kopling, bautnya jangan terlalu kencang ya, nanti kasihan yang melepas, nanti mata kedoknya patah nanti biasanya itu kalau kekencangan. Nanti kalau ngencengin enak-enak saja, nanti yang melepas itu kasihan, jangan terlalu kenceng, ala kadarnya aja lah, udah tek gitu. Saya dulu pernah dikerjani oleh salah satu mekanik saya untuk magnet grand, dikencengi dengan impact tekanan tinggi 4, pakai tekanan yang tertinggi, kencang sekali, dilepas sulit sekali. Aduh, dia mungkin tidak mati atau ketawa atau mesaknya tidak tahu, ternyata melepasnya juga sulit sekali. Nggak pakai kedok Mas Damar. Kembali lagi terserah kepada mekanik, saya manut saja mekanik, yang penting hasilnya bagus. Nanti kalau saya mengarahkan harus begini, bosnya cerewet, nah itulah. Jadi silahkan, selagi pekerjaan itu bagus, saya tidak akan komentar yang negatif. Tetapi kalau hasilnya kurang bagus, lumrah lah, bosnya cerewet lah, itulah. Kembali lagi untuk pemasangan blok koplingnya, karena di sini packing koplingnya masih eksis atau masih bagus, terpaksa tidak diganti. Bukan berarti kita mengait anggaran, bukan. Kenapa harus dibuang kalau itu memang masih bisa dipergunakan? Istilah dibuang sayang. Oke lah, untuk pembersihan bak koplingnya. Untuk bak koplingnya tidak ada sistem lahernya ya, berarti kena bensin tidak ada masalah. Perlu diketahui, untuk laher dimanapun juga tempatnya, itu jangan sampai kena bensin terus tidak dioli lagi. Kalau habis kena bensin harus dioli lagi. Oke lah, ini sekedar intermezzo saja untuk pengetahuan jenengan semua, pemirsa semua. Untuk pembersihan bak kampas kopling, bak kopling maksudnya, itu sudah bisa dilakukan, sedang dilakukan oleh Mas Damar. Oke lah, itu nanti dikasih lem lagi nggak Mas Damar? Oh, dikasih lem lagi ya. Kalau untuk packing buring dan mungkin memang ada ini masalah dari mana tidak tahu, karena ini perkembangan karena ada yang bukan sudah dicakar dengan lagi baru karena di sini tempatnya bagus, tidak ada masalah atau tidak ada. Memang harus kita karena orangnya juga mungkin ini kelihatannya. Karena apa? Tadi ada suruh cakar dengan lupa tadi. Oke, untuk pesanan topping jenis merah, tapi bagi kita pakai sistem seperti itu. Jadi teman biasa saya tanya tadi. Untuk penelitiannya tadi lagi biar saya. Oke, karena apa yang dulu karena ini sebenarnya memang tadi anak kita. Untuk dalam yang digunakan kita akan oli anukan sistem oli atau oli dalamnya. Kalau yang banyak nanti mengenal nanti anukan dan ini akan gampang. Jadi seperti apa? Oke, kita jalan rupanya. Karena apa ini? Ini kita akan lagi kasar karena apa yang diambil menurut potong yang ada dalam roti. Kalau seperti oke, sama sama kalau dalam satu oh ini ada aja. Lagi tadi ada oke potong yang tadi dan mereka. Oke, tapi ini tidak punya perlu kami lakukan dengan terbangan orang lainnya tidak mungkin ada. Oke, sudah. Oke, saya memang
untuk nomornya pakai apa? Oh, di lapangan. Untuk tekan. Oh, Pak, memang tutup mau kita Pak. Untuk yang mungkin banyak terus. Nanti sampai bilang Pak, jadi orang kita terus. Lawan yang ini. Kalau pasangan untuk saya masih sangat berbeda juga. Kalau katakanlah lagi yang besok, pulang karena untuk masih sudah paling tambah sudah dalam agak sangat tapi masih sangat. Jadi ini bagi dataran. Kita gimana? Yang singkat tuh kalau kita polling untuk kita kita gimana gitu. Kalau saya itu. Bilang ini Pak, itu belanja. Dapat lah itu. Kita jangan. Pakainya kursi darurat kan? Kursi darurat. Saya senang ini berapa kursi sudah darurat nak kecil, sangat jangan. Saya sudah tahu kami harus terus. Ini datang itu. Pakai kalau mau beli kursi sudah darurat sangat kecil, tak masuk lah. Kita bisa pakai. Mau yang di kita siapa? Oh, ini ya. Kalau saya mau beli, kan mau beli. Itu yang sangat senang. Kalau pakai beli gimana? Kalau pakai beli kalau gimana kan? Kalau sana beli kenal. Pak, itu kita Pak. Kalau nggak mau dapat tahu, dia bagus di kontak. Itu enggak saya. Kalau lagi dapat yang kita beda, kayak beda. Untuk ibu yang kami dapat beda. Berapa? Kalau jangan. Kalau saya lagi saya berikan satu apa bisa karena mau itu mereka lagi. Kalau saya apa yang sana yang kedua udah pergi lah. Baca. Saya cuma mau bisa baca tahu. Jangan. Masalah apa? Kamu jangan mana tahu. Pakai kamera. Betul. Kamera apa? Nanti kalau mereka jadi banyak itu ngapainnya yang lihat ada nanti. Kalau saya nanti itu karena ada pasang saya ada nanti kalau ngapainnya. Dia ada yang Pakai yang saya kan. Oh enggak, ya. Kita lagi pada jarang kita lawan nanti. Punya yang bilang. Oh ya, kan. Masih sudah apa tadi? Ya. Kalau tadi itu yang bungkus, tapi kalau maunya itu baru jadi karena mereka benar. Tinggal sekolah lah. Saya mau mereka kemarin. Jadi saya kan kembali kemarin. Aku kembali kemarin. Jadi yang itu benar. Kalau mereka. Ya, masih belum mau masak sampai mulai dari Bandung itu. Saya akan di mana itu? Ada apa? Itu kalau punya aja. Tadi Pak ya. Oh, gua tahu galak kurangnya tuh. Bisa. Itu sebetulnya pemasangan itu pemasangan yang salah itu. Saya di depan semua. Iya. Ya, beda. Oh, jangan terlalu keras. Di lampu ganti fittingan 15. Oke, coba. Tapi sudah ada perbedaannya banyak ya. Oke lah. Untuk pemasangan kampas kopling untuk jenis Mega Pro lama diganti dengan sistem kampas kopling GL Pro. Sudah selesai. Baiklah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.